Ini cara kita mengampuni. Maka itu jangan lupa ini. Sebab jika kepada manusia, ini saya baca terjemahan baru, sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawi pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Wih, berat sekali kalau kita nggak diampuni. Nah, hanya ada satu penyebab dan satu alasan mengapa kita mengampuni orang lain. Lagi sekali Alkitab hanya menulis satu alasan saja mengapa kita harus mengampuni orang. Matius 18 kita lihat. Mulai ayat 21. Saudara mendapatkan kisah apa di situ? Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, belajar kita. Inilah firman. Apa-apa kita cari firmannya di mana? Nah, masih ingat kisahnya hari itu? Ada seorang yang punya utang kepada seseorang terlalu besar, sampai dikatakan dia jual semuanya pun dia tidak akan bisa melunaskan utang itu. Coba dibaca ayat yang ke mulai 23. Ya, coba baca 23 seorang, lalu yang lain 24, 25 yang lain lagi. Ya. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, perhatikan, sebab kerajaan surga itu seperti raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yang lain ada 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau sekarang ini 10 miliar. Karena talenta itu besar sekali. 10 miliar rupiah. Bayangkan, kalau gaji sebulan cuma 400.000, utang 10 miliar membayar sampai kapan itu? Terus ayat 26 tambah 25 silakan. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Bayangkan, dia dijual, istri dijual, anak dijual, semua yang dia punya dijual, tetap tidak lunas. Habis ini orang. Ayat 26. Ya, jadi dia minta, sabar tuanku, sabar. Aku janji aku akan bayar. Tapi raja tahu nggak mungkin kamu bayar. Hutangmu terlalu besar. Nah, setelah dia mohon itu ayat 27. Ya, 27, silakan yang lain. Bergeraklah hati raja itu oleh Ya. belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya. Kira-kira kalau kita punya utang 10 miliar dan tidak bisa bayar, diri mau dijual, istri mau dijual, anak-anak dijual, semua tanah, semua rumah dijual, tidak lunas juga. Tiba-tiba orang itu bermurah hati, kita dibebaskan. Sikap kita bagaimana? Sangat luar biasa, bukan? Nggak cukup hanya berkata berterima kasih. Nah, ingat perumpamaan tentang kerajaan surga. Seumpama ada seorang raja. Udah? Nah, orang ini adalah kita. Betul tidak? Kita punya utang nggak terbayar kepada Tuhan karena kejahatan yang kita buat. Nah, kisah berikutnya ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia mengangkat dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayarlah kamu. Jadi dia punya teman yang sama-sama pegawai di situ. 10 miliar dibebaskan oleh tuannya. Dia keluar dari rumah tuannya. Ketemu temannya yang hutang cuma 100.000. Ini 10 miliar dibebaskan. 100.000 dia tagih. Dia cekik katanya. Dia paksa, ayo bayar. Kita itu ayat 29. Ya. Jadi dia melihat temannya berbuat seperti yang sama dia buat kepada siapanya? Tuannya tadi. Tersungkur juga. Tolong sabar dulu. Aku pasti akan bayar. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasnya hutangnya. Bayangkan berapa hutangnya? 100.000. Dimasukkan ke penjara. Ayat 31. Lihat.
Nah, ada saksi. Cerita mereka kepada tuannya. Terus ayat 32. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau mengumumkannya kepadaku." Ya. 10 miliar aku bebaskan kamu. Masa yang 100.000 kamu harus tahan dia masuk penjara? Saudara, dengarkan kisah ini. Jadi begini. Sejahat-jahatnya seorang kepada kita. Dengar ya. Sejahat. Menipu, merusak, menjelekkan, menghancurkan. Bisnis kita dihancurkan. Nama kita dijelekkan. Itu kan luar biasa, bukan? Ingat. Dosa kita kepada Tuhan tetap jauh lebih besar daripada dosa orang itu terhadap kita. Inilah konsep pengampunan. Kenapa? Sebab bagi Tuhan dosa itu dosa, bukan diukur besar kecilnya. Maka itu kalau Tuhan tahu, kalau Bapa di surga tahu kita tidak bisa mengampuni orang lain, Dia sedih. Kenapa kamu buat itu? Hutangmu yang banyak kepada aku sudah bebaskan. Kenapa saudaramu salah kecil aja kamu tuntut untuk bayar? Bahkan kamu masukkan dia ke penjara. Lagi sekali, konsep pengampunan cuma satu. Sebab dosa kita jauh lebih banyak kepada Tuhan daripada dosanya siapapun juga terhadap diri kita. Selalu ingat ini dalam hidup kita, saudara. Dosa kita tetap lebih banyak kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia ngampuni tidak? Dengan semua dosa kita. Dia ampuni. Ingat akibatnya. Ayat yang ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Ya. Kawanmu itu seperti aku telah mengampuni engkau mengasihi engkau. Ya. Kenapa kamu nggak mengampuni? Terus ayat 35, ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utang. Ya, perhatikan ini. Marahlah tuannya itu. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa pun tidak mengampuni kita. Berarti status kita tetap orang berdosa. Lihat. Maka marahlah raja itu dan menangkap kembali kita yang sudah dibebaskan 10 miliar tadi. Sudah ditangkap balik, dimasukkan penjara, diserahkan kepada algojo. Saya cuma tanya ini supaya mudah memikirkan apa bedanya algojo dengan tukang pijat. Iya, apa bedanya algojo dengan tukang pijat? Ayo, siapa bisa mikir itu? Tukang pukul. Ini bukan satu algojo. Banyak algojo loh. Bukan cuma satu. Dengar, ditangkap, masukkan penjara, diserahkan algojo. Kalimat terakhir bilang apa? Suruh lunaskan 10 miliar tadi. Habis sudah. Kecil. Tidak mau mengampuni orang lain. Akhirnya dia harus dijual. Anak istri dijual, semua milik dijual, dia masuk penjara, dia digebukin algojo itu, enggak cuma satu loh, algojo, harus bayar semuanya. Ayat 35 berbahaya sekali. Ayo kita baca sama-sama 35 ya, semua. 1, 2, 3. Maka Bapamu yang di surga jangan terjadi atas kita, maka Bapamu yang di surga akan berbuat yang sama. Habis sudah kalau begini. Betul tidak? Habis kita. Karena tidak ada siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Bapa di surga. Karena darah Yesus. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat yang sama terhadap kamu. Terhadap kita, kalau kita tidak mengampuni saudara